Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas anime Boruto episode 191. Anime Boruto episode 191 berjudul A Stray Dog. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah seekor anjing liar. Anime Boruto episode 191 rilis Minggu 21 Maret 2021 pukul 5.30 PM atau jam setengah 6 sore. Anime Boruto episode 191 tidak mengadaptasi manga Boruto. Jika kalian mencari di manga Boruto chapter manapun, tidak ada satu chapter pun yang diadaptasi pada anime Boruto episode 191. Meskipun begitu, anime Boruto episode 191 adalah episode canon. Karena pada anime Boruto episode 191, cerita berhubungan dengan cerita utama di manga Boruto. Cerita pada anime Boruto episode 191 adalah cerita sebelum manga Boruto chapter 26, sebelum akhirnya Kawaki dibawa ke Konoha. Spoiler mengenai anime Boruto episode 191 sudah beredar. Spoiler ini pertama kali dipublikasikan di majalah Animedia. Isi spoilernya adalah, meski menderita luka serius, Kawaki telah kabur dari Institut Penelitian Teknologi Lanjutan. Setelah meninggalkan laboratorium di Ryutan, Kawaki akhirnya menemukan jalannya ke distrik perbelanjaan di pusat kota. Lelah dan kehabisan stamina, dia perlu mencari makanan untuk perutnya yang kosong juga. Jadi dia mencoba mencari sesuatu untuk dimakan. Tapi saat itu Sumire yang mencoba menemukan Kawaki dan makhluk yang dipanggil Nue, keduanya muncul di depannya bersama-sama. Meskipun dia khawatir dengan luka di tubuh Kawaki, Kawaki tetap seperti biasanya. Dia masih memusuhi Sumire secara terbuka. Sumire kemudian mulai berbicara tentang dirinya dan keadaan hidupnya di Kawaki. Itulah spoiler mengenai anime Boruto episode 191. Sebelumnya pada anime Boruto episode 190, Boruto dan rekan satu timnya membawa Kawaki, bocah misterius yang tidak sadarkan diri. Mereka membawa Kawaki dan kembali ke Institut Penelitian Teknologi Lanjutan. Mereka telah mengatur membayar gaji Kawaki untuk bekerja di laboratorium. Meski kakek Sumire dengan ramah menawarkan bantuan, Kawaki tetap memperlakukannya dengan permusuhan. Pada akhirnya Kawaki berencana melarikan diri dari fasilitas penelitian. Sementara itu, Konohamaru Sarutobi selangkah lebih maju darinya dan telah kembali ke Konohagakure. Hokage ke-7 Naruto menerima laporan dari Konohamaru mengenai status misinya. Naruto tertarik pada hubungan antara Kawaki dan Kara. Jadi agar Naruto bisa mendengar kisah tangan pertama dari cerita Kawaki, dia telah memutuskan untuk secara pribadi pergi ke Institut Penelitian Teknologi Canggih. Kemudian pada anime Boruto episode 191, cerita berlanjut. Kawaki telah kabur dari Institut Penelitian Teknologi Lanjutan. Kawaki berhasil kabur dari Institut Penelitian Teknologi Lanjutan dengan luka serius. Setelah meninggalkan laboratorium di Ryutan, Kawaki kemudian menemukan jalan ke distrik perbelanjaan pusat kota. Kawaki sangat lelah dan kehabisan tenaga. Selain itu, Kawaki juga lapar karena perutnya kosong belum makan. Karena itu, Kawaki perlu mencari makan untuk perutnya yang kosong. Jadi Kawaki mencoba mencari sesuatu untuk dimakan. Mungkin Kawaki berpikir kalau dia akan memakan apa saja yang bisa dia makan, karena perutnya yang sangat keroncongan. Kawaki mencari makan juga untuk memulihkan stamina dan tenaganya. Selain itu, Kawaki pasti takut jika perutnya sakit karena lapar. Tapi saat Kawaki mencari makan, Sumire dan Nue muncul di depannya secara bersama-sama. Sumire berusaha menghentikan Kawaki bersama dengan Nue. Nue adalah makhluk peliharaannya Sumire. Namanya adalah Nue. Nue adalah yokai yang dibuat oleh Root. Ini adalah hasil proyek dari Gozu Tenno yang dirancang untuk menjadi senjata pamungkas yang diambil dari sel-sel Hashirama Senju. Itu diteruskan ke putrinya, Sumire, dengan niat untuk mendatangkan malapetaka di Konohagakure. Jika kalian tidak tahu yokai, akan admin jelaskan apa yokai itu. Yokai adalah kelas obake, makhluk dalam cerita rakyat Jepang dengan banyak asal dari Tiongkok, yang terdiri dari setan oni sampai kitsune atau wanita salju Yuki Onna. Beberapa memasuki binatang dan bagian fitur manusia, seperti kappa dan tengu. Yokai umumnya memiliki kekuatan spiritual atau supernatural. Secara umum, Nue adalah makhluk mitologis dalam cerita rakyat Jepang. Ia dideskripsikan sebagai makhluk berkepala monyet, bertubuh tanuki atau anjing rakun, berkaki macan dan berekor ular. Menurut legenda, seekor Nue dapat berubah bentuk menjadi awan hitam lalu terbang. Karena penampilannya, kadangkala ia disebut sebagai Chimera Jepang. Nue dipercaya sebagai pembawa penyakit dan nasib buruk. Menurut riwayat Heike, Kaisar Konoe, salah satu kaisar Jepang, jatuh sakit setelah bermimpi buruk setiap malam, dan awan hitam muncul pada jam 2 pagi di atas istana kerajaan di Kyoto selama musim panas tahun 1153.
Menurut kisah, seorang samurai Minamoto no Yorimasa memanjat atap tersebut di malam hari dan menembakkan panah ke arah awan, dan seekor nue yang sudah mati jatuh dari sana. Dipercaya bahwa Yorimasa menenggelamkan bangkai tersebut di Laut Jepang. Dalam cerita tambahan di versi lainnya, bangkai nue terapung sampai ke suatu tanjung, dan penduduk lokal menguburkannya karena takut menerima kutukan. Gundukan tanah di dekat tanjung masih ada sampai kini, dan diyakini sebagai kuburan yang dibuat sebagai nue tersebut. Menurut etimologi, nue muncul dalam sastra Jepang yang tertua. Kutipan yang memuat antara lain dalam Kojiki tahun 712 dan Wamyo Ruijuso sekitar tahun 934. Karena penggunaan aksara Manyogana dalam ejaan terdahulu ditulis nuye. Meski demikian, pada masa itu kata tersebut mengandung pengertian semantik yang berbeda. Kata itu juga mengacu kepada jenis burung yang disebut anis putih. Pada abad ke-13, riwayat Heike memuat catatan mengenai makhluk yang disebut nue. Di samping berkepala monyet, bertubuh tanuki, berkaki macan, dan berekor ular, ia juga bersuara seperti anis putih. Sekitar tahun 1435, Zeami Motokiyo menulis lagu Noh berjudul Nue yang menceritakan kisah dalam riwayat Heike. Oke, kita lanjut bahas tentang nue di dalam cerita Boruto. Ketika Danzo melanjutkan metode awalnya untuk melindungi Konohagakure, menyadari kekuatan potensial dalam sel-sel Hokage pertama, ia memanen beberapa dari mereka, menempatkan Tanuki Shigaraki, salah satu peneliti utamanya dan pengikut yang paling setia di proyek. Tujuannya adalah untuk menciptakan senjata pamungkas. Setelah kematian Danzo, Tanuki yang buta setia tumbuh untuk membenci Konohagakure karena mengkhianati Danzo. Karena ingin membalaskan dendamnya, ia tanpa henti melanjutkan penelitiannya untuk menyelesaikan proyek sambil melatih putrinya untuk menggunakan kekuatan binatang itu dengan benar ketika ia meninggal sebelum selesai. Akhirnya ia bertemu dengan kematiannya sendiri. Setelah melewati Nue ke Sumire, pada tahun-tahun berikutnya ketika Sumire membentuk identitas baru, ia mulai memelihara perkembangan makhluk itu, membentuk ikatan kuat dengan pemanggilnya. Sementara tampaknya makhluk buas yang ditarik ke orang-orang dari emosi negatif, Nue sebenarnya sangat setia kepada summonernya atau pemanggilnya, yaitu Sumire. Meskipun sifat gelap dari penciptaannya itu diisi dengan cinta terhadap Sumire. Setelah datang untuk melihatnya sebagai orang tuanya setelah menghabiskan bertahun-tahun dipelihara olehnya, bahkan rela berkorban untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Penampilan Nue biasanya itu tampak sebagai masa ungu gelap tak terbentuk. Sambil menyerap cakra yang cukup, Nue mengambil bentuk nyata yang bernostalgia. Sebuah chimera besar dan memiliki kepala monyet dengan taring besar dan surai putih, tubuh tanuki, kaki harimau, ular putih untuk ekor, dan mata kuning menyala. Setelah Gazo Tenno dihancurkan, koneksi pribadi yang kuat Nue di tempat dengan Sumire kemungkinan intinya untuk disegel di dalam telapak tangan kiri Sumire, mengambil bentuk titik merah Keil yang bertindak sebagai matanya. Kemudian melalui kontrak pemanggilan, Nue dapat mengambil bentuk yang solid lagi. Meskipun sebagai versi chibi sendiri, kira-kira seukuran hewan peliharaan rumah. Saat Nue berukuran kecil, dia tampak seperti anak kucing. Nue mampu merasakan emosi negatif dalam individu, menggunakan itu untuk memilih targetnya. Begitu ia memiliki seseorang, ia memaksa emosi mereka, membuat mereka menyerah pada dorongan mereka yang paling gelap, yang membuat para korban tidak sadar. Hanya ketika korban mengatasi emosi negatif mereka atau tersingkir, maka hantu akan dipaksa keluar dari bejananya. Ini juga tampaknya mampu memberi makan cakra korban mereka sebagai rezeki, menggunakannya untuk mengambil bentuk fisik untuk menyerang secara mandiri. Nue menggunakan teknik penyerapan cakra. Dalam keadaan yang sepenuhnya nyata, Nue ditunjukkan bentuk regenerasi yang unik, mampu menumbuhkan beberapa versi ekstremitas yang lebih kecil dari tunggulnya. Dia sangat kuat, mampu menembus beberapa dinding batu raksasa dan sangat tangguh seperti yang diluncurkan kunai hanya terpental darinya. Kemampuan endgame adalah menggunakan cakra yang dikumpulkan untuk menghancurkan diri sendiri dalam ledakan yang kuat. Ia juga dapat menggunakan space time no jutsu atau biasa disebut jurus ruang dan waktu untuk melakukan teleportasi melarikan diri dari rintangan raksasa. Ia juga bisa menginvestasikan cakra sebagai konstruksi yang nyata. Setelah bentuk Nue dikurangi menjadi tingkat chibi, kemampuannya juga tampaknya berkurang dalam bentuk kekuatan. Setelah membahas mengenai Nue, kita juga akan membahas mengenai Sumire, pemilik dari Nue. Kakek Sumire lahir sebagai Sumire Shigaraki. Dia adalah kunoichi dari tim senjata ilmiah ninja Konohagakure dan mantan anggota tim 15. Dia juga perwakilan kelas dari kelas Boruto di Akademi Ninja.
Setelah Danzo Shimura meninggal dan keberadaan Root serta tindakannya diketahui publik, semua anggotanya dikucilkan oleh desa, termasuk keluarga Sumire. Ini berkontribusi pada ibu Sumire yang jatuh sakit dan kemudian sekarat. Kehilangan dia sangat mempengaruhi Sumire, karena salah satu dari sedikit kegembiraan yang dia alami adalah menghabiskan waktu bersama ibunya, menyisir rambutnya, dan seiring waktu Sumire bahkan tidak dapat mengingat suara ibunya. Ayah Sumire, Tanuki Shigaraki, seorang pengikut Danzo yang mania, melatihnya sejak usia muda untuk membalaskan dendam Root. Akhirnya dia memberi Gazo Tenno setelah kematian orang tuanya. Sumire menjadi yatim piatu dan menciptakan identitas Sumire Kakei, memutuskan bahwa yang terbaik adalah menunggu dan membuat cerita sampul sebelum melaksanakan rencana ayahnya. Sumire akhirnya menjadi perwakilan dari kelas akademinya, di mana dia mulai memelihara perkembangan Nue. Kepribadian Sumire sering bingung. Saat menyamar sebagai Sumire Kakei, dia adalah gadis yang agak lemah lembut dan pendiam yang seperti banyak anak seusianya, memuja Hokage ke-7. Meskipun tidak terlalu belak-belakan, Sumire menunjukkan perhatian yang tulus kepada teman-teman sekelasnya. Sumire juga sangat hormat dan berbakti, dan ingin menghindari konflik jika perlu. Alasannya ingin menjadi shinobi adalah untuk memenuhi memori ayahnya. Setelah melepaskan kedok gadis yang lemah lembut, Sumire terbukti menjadi orang yang sangat bersemangat, dan karena pelatihannya yang sulit sebagai seorang anak, berdedikasi untuk menyelesaikan permintaan terakhir ayahnya, tidak menunjukkan penyesalan untuk mantan teman-temannya dan penduduk desa lainnya. Hal ini karena dia masih menghargai persahabatan yang dia buat dengan teman-teman sekelasnya yang pada kenyataannya tidak ingin menyakiti siapapun. Berkat kesetiaan Boruto yang tak tergoyahkan padanya, Sumire dia juga mengembangkan ikatan yang kuat dengan Nue. Melihatnya sebagai perwakilan kelas, Sumire kembali ke sikap lemah lembutnya. Dia juga terbukti sangat metodis dan analitis, dengan cepat memahami sifat taktik pertempuran yang disukai teman-temannya dan cara terbaik untuk mendekati mereka untuk ujian Chunin. Pada saat ia mulai bekerja untuk tim senjata ilmiah ninja, Sumire tampak semakin tenang dan percaya diri. Secara terbuka mengekspresikan dirinya, ia juga mengembangkan perasaan romantis kepada Boruto. Secara terbuka mengatakan bahwa dia tertarik pada Boruto. Sumire adalah orang gadis muda dengan mata dan rambut berwarna ungu, yang bagian belakangnya diikat menjadi 2 ekor kuda yang dikepang panjang. Rambutnya membingkai wajahnya dan poninya menggantung tepat di atas matanya. Dia menggunakan kemeja leher polo hitam dengan gaun ungu di atasnya yang memakai kerah putih, diikat dengan pita ungu hampir menyerupai Seifuku secara keseluruhan dengan sandal shinobi hitam panjang. Ia juga mengubah ikat rambut bunganya menjadi biola selama dia kembali ke akademi. Setelah lulus, Sumire mengenakan versi yang lebih ramping dengan gelang hitam dan celana pendek hitam. Dia juga memakai pelindung dahi ungu dan rambutnya ditata menjadi kepang tunggal dengan ikat rambut bunga. Pada titik tertentu, ayahnya meletakkan formula untuk Gezu Tenno di punggungnya. Saat menyamar, Sumire mengenakan topeng putih pucat yang retak dengan 2 cacat seperti tanduk dan jubah putih. Di bawah jubahnya, dia mengenakan kemeja ungu tanpa lengan halter neck dengan ikat pinggang merah muda terang di pinggangnya dan celana gelap dengan sarung shuriken di sekitar paha kanannya dan sarung tangan hitam panjang tanpa jari. Ia juga memiliki perban yang melilit pergelangan tangan dan kakinya, dan dia membiarkan rambutnya terherai. Setelah melepaskan kebersihannya, Gozu Tenno dikeluarkan dari punggungnya. Segera setelah itu diganti dengan titik merah kecil di telapak tangan kirinya, berfungsi sebagai mata untuk Nue. Dalam Boruto Naruto Next Generation, sebagai anggota tim senjata ilmiah ninja, Sumire mengenakan gaun Seifuku ungu dan sepatu Marijen hak tinggi hitam yang dipasangkan di kaos kaki putihnya. Setelah melalui pelatihan yang berat sejak usia muda, Sumire adalah kunoichi yang sangat cakap. Dia terbukti mampu bertahan melawan skuadron ninja dewasa dan elit yang hanya mengakui keterampilan Sumire. Asetnya yang paling kuat bagaimanapun adalah sifatnya yang menipu dan manipulatif yang telah memungkinkannya untuk menempa dirinya sendiri dengan identitas baru, yaitu seorang gadis muda yang lemah lembut dan biasa. Sumire unggul dalam elemen air, mampu melakukan berbagai teknik seperti membuat cloning, dinding pelindung, dan proyektil. Dia memiliki keterampilan yang cukup dalam shuriken jutsu, mampu membalas serangan dengan kunainya sekaligus melemparkannya secara akurat. Melalui Gozu Tenno yang diletakkan di punggungnya, dia dapat memanggil Nue untuk membantunya, bahkan tanpa sepenuhnya memanifestasikan bentuknya, dan telah menunjukkan kemampuan untuk membuat cakra gelap seperti ular untuk menyerang. Sementara kontrak pemanggilan kemudian dihancurkan. Berkat ikatan yang kuat dengan makhluk itu,
Dia mempertahankan sebagian esensinya di telapak tangan kirinya. Dia juga terbukti memiliki beberapa keterampilan medis saat dia merawat luka Kagura. Teknik Kochiyose awalnya melalui Goju Tenno yang diletakkan di punggungnya. Kemudian Sumire mampu memanggil Nue untuk membantunya, bahkan tanpa sebelumnya mewujudkan bentuknya, dan telah menunjukkan kemampuan untuk menciptakan massa cakra negatif seperti ular untuk menyerang, serta menampilkan kemampuan untuk menggunakan cakranya sendiri sebagai media untuk mencuri cakra orang lain. Sementara kotak pemanggilan tampaknya hancur. Dia mempertahankan sebagian dari segel telapak tangan kirinya. Setelah itu Sumire menggunakan teknik memanggil Nue Kuchiyose untuk memanggil Nue, meskipun dalam bentuk chibi dan bentuknya seukuran hewan peliharaan. Taijutsu Sumire sangat cepat dan gesit, mampu menghindari sekelompok burser. Dia juga memiliki kecakapan taijutsu yang nyata, mampu bertarung setara dengan Mitsuki. Dia sangat tersembunyi secara umum, mampu menyembunyikan keberadaannya secara efektif sehingga sangat sulit untuk menemukannya. Kemudian sekarang kita akan bahas fakta menarik Sumire. Sebelum serial Boruto Naruto Next Generation, terlebih dahulu ada Boruto The Movie dan manga Boruto. Di judul-judul tersebut sosok Sumire Kage tidak ada. Jadi begitu dia muncul memegang peranan signifikan di alur Ghost, banyak yang mengira Sumire hanyalah karakter filler yang tidak akan muncul lagi. Secara mengejutkan, Sumire Kage kemudian menjadi populer, mungkin karena penampilannya yang imut, sifatnya yang mengingatkan pada Hinata, serta diam-diam memiliki kemampuan bertarung yang tergolong papan atas di antara para calon shinobi. Bahkan di alur Ghost, dia diterima kembali di Konoha. Setelah itu Sumire memang sempat tergeser kembali ke alur-alur filler, tetapi dia sempat memegang peran besar di alur Jugo dan segel kutukan. Di manga, dia juga muncul lagi sebagai asisten Katasuke Tono. Kemudian berikut adalah fakta menarik mengenai Sumire. Pertama, ketua kelas Boruto sampai angkatannya lulus. Sumire adalah ketua dari kelasnya Boruto. Mungkin fan sempat merasa posisi ini dipegang oleh Sarada, mengingat anak Sasuke itu sangat serius, disiplin, dan berbakat. Tapi di awal serial Boruto diperlihatkan kalau posisi itu justru dipegang oleh karakter baru ini. Setelah alur Ghost, dia kembali menjadi murid di akademi, mengingat tak ada informasi soal dia mengundurkan diri. Diasumsikan kalau Sumire masih memegang posisi tersebut sampai angkatannya lulus. Kedua, sebenarnya salah satu petarung terkuat di akademi. Perjuangan Naruto dan teman-temannya mewujudkan era baru di dunia ninja atau era perdamaian panjang. Saat kisah Boruto dimulai, terasa sekali kalau dunia shinobi sudah lama tak dihantui horor seperti sebelum perang dunia ninja keempat. Era perdamaian panjang itu juga memunculkan fenomena baru. Para calon ninja justru terkesan penakut dan lemah dalam urusan fisik. Denki adalah salah satu contohnya. Dari sifatnya di awal-awal, Sumire juga terlihat seperti itu. Golongan ninja muda ini tampaknya hanya dapat bertahan di akademi karena di era modern ini calon ninja juga wajib memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Iwabe Yuino bahkan tinggal kelas karena masalah tes tertulis, walaupun teknik kemampuan ninjanya luar biasa. Namun terungkap kalau Sumire sebenarnya adalah salah satu petarung terbaik di akademi. Dia hanya menyembunyikannya saja. Di penghujung alur Ghost, Sumire mampu bertarung seimbang dengan Mitsuki. Mitsuki memang belum mengaktifkan Shake Mode, tapi tanpa itu pun sahabat Boruto itu sudah sangat fleksibel dan berbahaya dalam pertarungan. Setelah lulus akademi, Sumire juga terasa sebagai sosok yang meng-carry rekan-rekannya, terutama setelah Nue-nya kembali menjadi besar lagi. Ketiga, putri anggota Anbu Root. Sumire Kage adalah anak dari Tanuki Shigaraki, seorang anggota Anbu Root. Begitu keberadaan sekelompok rahasia ini ketahuan, sejumlah anggotanya disingkirkan dari Konoha. Tanuki serta anak dari istrinya adalah contoh anggota Anbu Root yang terkena nasib malang tersebut. Ibu Sumire meninggal dalam pengasingan. Tanuki lalu melatih putrinya untuk mewakili balas dendamnya atas nasib yang menimpa Root, dan terutama keluarga dari dirinya sendiri. Sumire lalu benar-benar mencoba membalaskan dendam keluarganya dan sekelompok Root sendirian. Ayahnya meninggal dunia juga, sehingga kini sebatang kara Sumire menjadi menggunakan nama Sumire Kage agar hubungannya dengan Tanuki Shigaraki tidak diketahui. Keempat, penyandang Goju Tenno. Goju Tenno adalah teknik super yang dikembangkan oleh Tanuki Shigaraki. Simbol Goju Tenno yang diberikan ke punggung Sumire membuat dia menjalin kontrak dengan Nue, hewan mistis dari alam lain yang memiliki kekuatan luar biasa. Teknik ini sendiri hebatnya terinspirasi dari kekuatan Kaguya Otsutsuki. Bagaimana Danzo atau Tanuki bisa memperoleh dan mengembangkannya sudah merupakan keajaiban tersendiri. Goju Tenno sendiri bertahan karena emosi negatif penggunanya. Sumire yang kehilangan ayah dan ibu serta dididik untuk membalaskan dendam sejak kecil jelas memiliki
tumpukan emosi tersebut. Namun pada akhirnya sebelum Sumire bisa melepaskan kesedihannya, Gozu Tenno pun melemah. Mengingat Gozu Tenno melemah saat Sumire, Boruto dan Mitsuki masih berada di dimensi lain. Hal ini nyaris membunuh mereka semua. Untungnya Noe dapat membantu mereka hingga ke portal keluar. Lalu mata khusus Boruto dapat menemukan titik lemah di dinding dimensi yang memungkinkan mereka bertiga kembali ke Konoha. Kelima, sempat jadi anggota tim 15. Setelah lulus dari akademi, Sumire menjadi anggota tim 15. Tim ini beranggotakan Wasabi Izuno, Namida Suzumino, serta Sumire sendiri. Kemudian Jonin yang mengawasi tim ini adalah Hanabi Hyuga. Tim 15 awalnya hanya disorot di alur filler, tapi mereka juga mendapat kesempatan disorot di alur besar, yakni di cerita Zuko dan Segel Kutukan. Di alur itu, Sumire malah jadi salah satu tokoh penting karena Wasabi dan Namida sempat jadi korban Segel Kutukan. Keenam, setelah alur Zuko bergabung dengan tim pengembang senjata ilmiah. Setelah alur Zuko, Sumire memutuskan beralih karir. Dari shinobi yang bertugas di lapangan, dia ujung-ujungnya bergabung ke tim pengembang senjata ilmiah ninja yang dipimpin oleh Katasuki Tono. Di manga yang telah terjadi setelah alur anime, Sumire sudah diperlihatkan menjadi asisten Katasuki. Boruto dan kawan-kawan menemui gadis ini saat mereka mengunjungi laboratorium Katasuki. Itulah fakta menarik tentang Sumire. Sekarang kita lanjut membahas cerita anime Boruto episode 191. Saat Kawaki mencari makanan untuk perutnya yang kosong, Sumire yang mencoba menemukan Kawaki bersama dengan Wei muncul di depan Kawaki. Meskipun Sumire khawatir dengan luka di tubuh Kawaki, Kawaki tetap sama seperti biasanya. Dia masih memusuhi Sumire secara terang-terangan. Sumire kemudian mulai berbicara tentang dirinya dan keadaan hidupnya kepada Kawaki. Itulah cerita dan pembahasan mengenai anime Boruto episode 191. Jika ada kesalahan dari video ini atau pembahasan yang kurang lengkap, aku mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di next video. Dadah.